Kuliahan hari ini yaitu tentang asuhan kehamilan, asuhan kebidanan pada kehamilan, yang dimana materi hari ini yaitu adalah memantau kesejahteraan janin. Nah, di sini ada uji penapisan untuk menilai kesejahteraan janin. Yang pertama itu adalah menghitung gerakan janin oleh ibu sendiri, yang mana bisa dilakukan sendiri di rumah saat ibu istirahat, kemudian saat ibu melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari di rumah, bisa dilakukan sendiri. Kemudian menilai pertumbuhan janin dengan palpasi abdomen. Yang ketiga, melakukan pengukuran tinggi fundus uteri dengan meteran, mengukur detak jantung janin dengan stetoskop atau Doppler dan memantau melalui USG. Nah, pergerakan janin yang dirasakan ibu, yang pertama itu adalah pergerakan janin yang dimulai dirasakan ibu mulai umur kehamilan 16 minggu atau paling lambat 20 minggu. Pergerakan janin itu dapat terjadi sampai ratusan kali dalam sehari, namun kadang sangat halus sehingga ibu kurang mengidentifikasi. Yang ketiga itu adalah ukuran pergerakan janin paling sedikit 10 kali dirasakan oleh ibu dengan intensitas yang teratur. Yang keempat itu ada hal yang dapat juga dipengaruhi oleh asupan makanan dan cairan ibu. Kemudian yang selanjutnya istirahat juga sangat mendukung keteraturan pergerakan janin. Nah, ini berikut ini adalah palpasi abdomen menurut Leopold yang bisa dilakukan. Nah, mengukur tinggi fundus uteri dengan meteran itu menurut McDonald. Untuk menilai umur kehamilan dapat dilakukan pengukuran jarak sintesis pubis ke fundus uteri. Kemungkinan akuratnya penentuan umur kehamilan dengan meteran adalah antara 56% sampai 86%. Pengukuran paling baik dilakukan pada titik tinggi fundus uteri dengan meminimalkan menekan fundus dan membalik permukaan meteran yang menerangkan angka atau untuk memastikan objektivitas. Nah, ini adalah memantau tumbuh kembang janin atau nilai normal dengan mengukur tinggi fundus uteri. Di mana sesuai usia kehamilan itu 22 sampai 28 minggu, tinggi fundus uteri yaitu ada 24 sampai 25 cm di atas sintesis. Kemudian 28 minggu itu 26,7 cm di atas sintesis, 30 minggu 29,5 sampai 30. Kemudian 32 minggu itu 29,5 sampai 30 cm di atas sintesis. Kemudian 34 minggu yaitu 31 cm di atas sintesis, 36 minggu tinggi fundusnya adalah 32 cm. Kemudian 38 minggu yaitu tinggi fundus 33 cm dan 40 minggu yaitu ada 37,7 di atas sintesis. Mendengarkan detak jantung janin dengan stetoskop atau Doppler itu baru dapat didengar pada akhir bulan ke-5 bila menggunakan stetoskop, walaupun dengan Dopton atau Doppler dapat didengar pada akhir bulan ketiga. Frekuensi normal berkisar antara 120 hingga 160 kali per menit dan sangat jelas terdengar di bagian punggung janin dekat kepala. Cara menghitung DJJ dengan mendengarkan dan mulai menghitung pada detik 1 sampai detik 60 tanpa putus sambil memperhatikan irama. Gerakan janin mulai dirasakan setelah UK 18 sampai 20 minggu hingga melahirkan primigravida. Nah, 16 minggu pada multigravida. Pemantauan dilakukan oleh ibu hamil per hari mulai dari UK 28 minggu. Caranya, ibu diminta berbaring miring dan meraba perutnya untuk merasakan gerakan janin, kemudian hitung berapa lama 10 gerakan itu terjadi. Normalnya 10 gerakan terjadi dalam jangka waktu 20 menit hingga 2 jam. Jika melebihi waktu 3 jam, harus dicatat dan diadakan pengawasan terhadap DJJ. Ini ada KIE tentang pemantauan gerakan janin. Gerakan janin akan bertambah setelah makan. Pergerakan ibu dapat membuat pergerakan janin juga akan lebih aktif. Janin yang normal akan tidur kurang lebih 20 menit. Selama kurang lebih 2-3 minggu sebelum lahir, aktivitas janin akan berkurang. Pertama kali
DJJ itu akan terdengar pertama kali di trimester 1 kehamilan 12 minggu menggunakan Doppler. DJJ normal itu frekuensi denyut rata-rata saat wanita tidak sedang bersalin atau diukur di antara kontraksi. Bentang normal DJJ 120 sampai 160 kali per menit. Nah, di sini ada bradikardi, kemudian ada takikardi ya, di mana takikardi itu DJJ lebih dari 160 kali per menit. Bradikardi itu DJJ kurang dari 120 menit. Di sini ada perubahan periodik pada DJJ, akselerasi ya, yang dapat dibedakan menjadi deskripsi, peningkatan DJJ di atas nilai normal, bentuknya dapat menyerupai bentuk kontraksi rahim, amplitudonya biasanya 15 denyut per menit di atas normal, penyebabnya itu ada gerakan janin spontan, pemeriksaan dalam atau PT, posisi occipito posterior, tekanan fundus, kontraksi rahim, palpasi perut. Ada makna klinis yaitu kesejahteraan janin baik atau sedang tidur apabila akselerasi disertai dengan gerakan janin. Nah, ini cara menghitung DJJ adalah dengan mendengarkan 3 kali 5 detik dikalikan dengan 4. Berikut adalah contohnya. Yang 5 detik, 5 detik, dan 5 detik. Jumlah 11, 12, 4, 11, perhitungannya 4 dikali 11 ditambah 12 ditambah 11 sama dengan 136 kali per menit. Yang dimana keterangannya adalah teratur dan janin baik. Memantau kesejahteraan janin melalui USG pada dasarnya bermakna menuliskan suara atau berasal dari kata bahasa Latin yaitu sonus dan bahasa Yunani yaitu graphein, yang memungkinkan visualisasi janin dalam uterus atau in utero atau untuk menginformasikan kenormalan atau mendeteksi kelainan struktural tertentu. Nah, ini adalah beberapa jenis untuk USG, ada 2 dimensi, 3 dimensi, dan 4 dimensi. Ini kemampuan ultrasonografi di usia 11 sampai 13 minggu, yaitu memastikan usia kehamilan, screening kelainan kromosom seperti Down syndrome dan anatomi janin, kemudian di usia 18 sampai 24 minggu itu adalah screening organ secara komprehensif, melihat organ dari kepala hingga ujung kaki, mendeteksi kemungkinan kelainan yang ada seperti sumbing. Kemudian di usia 28 sampai 34 minggu evaluasi laju pertumbuhan janin. Usia 36 sampai 40 minggu itu anatomi janin, laju pertumbuhan janin, tafsiran berat badan janin saat lahir, mengetahui plasenta, melihat jumlah air ketuban. Nah, USG dilakukan di trimester 1 yaitu adalah untuk mengkaji UK, umur kehamilannya, ya. Kemudian mengevaluasi perdarahan perpaginam, memastikan dugaan kehamilan kembar, mengevaluasi pertumbuhan janin, pemeriksaan prenatal tambahan, mengevaluasi masa pelvik atau kandung kemih penuh. Kemudian USG di trimester 2 yaitu mengkaji UK, umur kehamilan, mendiagnosis kehamilan ganda, mengkaji pertumbuhan janin, mengidentifikasi struktur abnormal janin, membantu prosedur amniosintesis dan petoskopi, mengkaji lokasi plasenta. Kemudian USG trimester ketiga, posisi janin, tafsiran ukuran janin atau berat janin, lingkar kepala, lingkar perut panjang. Baik, demikian materi terkait dengan screening kesejahteraan janin pada mata kuliah asuhan kebidanan dan kehamilan. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.